Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida F. Rahman dengan stambuk A401200088. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, menjelaskan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di SD. Dalam pengertian luas, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Integrasi TIK adalah kegiatan menggabungkan antara kecanggihan teknologi dengan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mempermudah penguasaan peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Jadi, dapat diartikan bahwa integrasi TIK dalam lingkup sekolah dasar adalah kegiatan penggabungan kecanggihan ke dalam pembelajaran maupun sistem administrasi pada lingkup sekolah dasar yang dilakukan oleh semua pihak, terutama guru. Banyak sekali anggapan yang keliru mengenai teknologi informasi dan komunikasi, seperti menganggap bahwa TIK hanya terfokus pada segala sesuatu hal yang berkaitan dengan internet dan komputer saja, sehingga guru sangat sulit untuk mengintegrasikan TIK ke dalam lingkungan pembelajaran, terutama bagi lembaga pendidikan yang memiliki sarana kurang memadai. Namun, kenyataan TIK tidak terfokus pada segala sesuatu hal yang berkaitan dengan internet dan komputer saja, akan tetapi segala hal meliputi sarana dan fasilitas yang dapat membantu proses belajar dan dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana bentuk penerapan pembelajaran TIK di sekolah dasar? Bentuk penerapannya yaitu integrasi TIK tidak hanya terjadi pada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Saat ini, sekolah dasar juga melakukan integrasi TIK ke dalam lingkup pembelajaran di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada kecanggihan TIK agar dapat menggunakannya dengan baik dan bijak pada kegiatan pembelajaran. UNESCO mengklasifikasikan tahap penggunaan TIK dalam pembelajaran ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap di mana seorang baru mulai menyadari akan pentingnya TIK dalam kegiatan pembelajaran dan belum berupaya untuk menerapkannya. Yang kedua, tahap applying adalah tahap di mana TIK telah dijadikan sebagai objek luar dipelajari atau mata pelajaran. Yang ketiga, tahap integrasi merupakan tahap di mana TIK telah dimulai dan diintegrasikan atau dipadukan ke dalam kurikulum pembelajaran. Yang keempat, tahap transformasi adalah tahap yang paling ideal, di mana TIK telah menjadi prioritas bagi perubahan pendidikan. TIK diaplikasikan secara penuh baik untuk proses pembelajaran maupun administrasi lembaga pendidikan, menyesuaikan dengan topik dan tujuan pembelajaran yang relevan dengan software yang ada. Contoh penggunaan video proses terjadinya hujan pada pelajaran IPS di SD. Yang kedua, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Pada pengertian di atas, terdapat dua komponen utama dalam teknologi informasi, yaitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Pengenalan ICT sangat dibutuhkan dalam pembelajaran komputer di sekolah dasar. Zaman dulu dan sekarang pengenalan ICT di setiap sekolah sudah berbeda karena disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Zaman dulu pengenalan ICT belum begitu merata karena ICT pada saat itu belum begitu diminati oleh masyarakat karena komputer pada saat itu merupakan barang tersier, sedangkan pada zaman sekarang komputer merupakan barang yang mendekati barang primer, dan saat ini ICT sangat diperlukan dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Dalam pembelajaran ICT, setiap sekolah dasar memiliki cara tersendiri untuk memperkenalkan pembelajaran ICT. Pada tingkat sekolah dasar, biasanya pengenalan ICT lebih cenderung ke arah kemampuan penggunaan komputer dan internet daripada media yang lain. Hal ini dikarenakan pengenalan media komputer lain lebih dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran dan pencarian informasi. Pengenalan materi tentang komputer sangat beragam bentuk dan jenis dalam proses pengoperasiannya. Dalam hal itu dapat dilakukan seorang guru dengan memberikan teori-teori tentang komputer disertai dengan prakteknya.
Pada kelas rendah dan tinggi, ada perbedaan dalam pembelajaran penggunaan media komputer. Pembelajaran komputer di kelas rendah masih terlihat begitu ringan daripada pembelajaran komputer di kelas tinggi, karena siswa di kelas tinggi, cara berpikirnya sudah berbeda dengan siswa kelas rendah. Proses pengenalan ICT di tingkat sekolah dasar masih tergolong ringan dibandingkan dengan tingkat pendidikan di atasnya. Pengenalan tentang komputer, contohnya ialah pengenalan Microsoft Word, macam-macam perangkat keras, macam-macam perangkat lunak, cara untuk menghidupkan komputer, dan lain-lain. Ketiga, Quick Access Button berguna untuk menampilkan ikon-ikon yang sering kita gunakan seperti copy, code, paste, dan save. Jadi kita dapat menggunakan copy, code, paste, dan save dengan menggunakan ikon yang ada di Quick Access Toolbar. Toolbar memberi akses lebih cepat kepada user untuk menjalankan perintah pada Microsoft Excel. Sebenarnya bukan hanya Excel, berlaku juga untuk Word, PowerPoint, dan lain-lain ketimbang mengklik menu bar. Title bar adalah bagian tengah paling atas dari lembar kerja atau workbook yang menunjukkan keterangan nama atau judul dari dokumen Excel yang sedang dikerjakan. Menu bar adalah baris tab atau menu yang berisi judul-judul yang tersusun secara horizontal. Pada masing-masing judul terdapat sekumpulan toolbar terkait. Adapun judul-judul yang bisa dijumpai pada menu bar ini antara lain File, Edit, View, Insert, Formula, Data, Window, dan lain-lain. Tab Worksheet berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Formula bar adalah tempat di mana pengguna Excel menuliskan rumus ataupun fungsi.